Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Sore hari, dalam ruangan terlihat Mita sedang menunggu Aji pulang dari lapangan. Ia masih duduk di depan komputer yang layar monitornya masih on, sedang beberapa perlengkapannya sudah ia masukkan ke dalam tas. Beberapa hari ini pikirannya sangat terganggu oleh tingkah laku yang ditunjukkan oleh pria itu. Ia berusaha keras untuk menghilangkan Aji di pikirannya, karena ia sadar suatu hari pria itu mengetahui semuanya, maka pria itu pasti akan berpaling. Apalagi Aji saat berada di kantor sangat cuek dan jarang menegur Mita. Gadis itu sadar bahwa Aji mulai menjauh darinya. Bahkan seringkali Mita mengirim pesan WA ataupun SMS tanpa adanya balasan dari pria itu. Saat ia masih melamun memikirkan Aji, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Krik. Mita menatap sosok Aji yang baru masuk, namun pria itu masih cuek. Terlihat ia hanya melangkah masuk dan mengambil sesuatu di lemari. Sekilas ia melihat gadis itu dari ekor matanya. Gadis itu sedang memandangnya tanpa mengeluarkan suara. Aji menghentikan langkahnya saat ingin membuka pintu ruangan. "Kenapa belum pulang?" tanya Aji tanpa menoleh ke belakang. "Maaf," jawab Mita. Terdengar suaranya begitu serak sambil matanya masih menatap sendu pria itu. Aji hanya geleng-geleng kepala mendengarnya. Kemudian ia membalikkan tubuhnya. "Buat apaan?" Aji bertanya. "Kamu marah ya?" Dengan suara bergetar, gadis itu beranjak dari duduknya. Aji terkejut saat Mita mendekatinya. "Ji, ada sesuatu yang Mita pengen omongin. Kamu ada waktu malam ini?" tanya Mita kembali saat ia sudah berdiri di depan Aji. Aji menatap wajah sendu dengan bola mata indah gadis itu. "Kamu kenapa?" Mita hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Aji. Kedua bola mata indah miliknya tampak sudah berkaca-kaca. Mita tak mampu melanjutkan ucapannya. Ia segera meraih tangan kanan pria itu lalu menggenggamnya. "Maafkan Mita ya." "Ya, Aji nggak pernah marah kok sama kamu," jawab Aji, mencoba tersenyum. "Nanti malam Aji ke kosan kan?" Nanti Aji kabari ya," jawab pria itu. Mita menatapnya, mencari sebuah keseriusan di mata pria itu. "Ya sudah, Mita pulang dulu ya," kata gadis itu. Nggak mau nungguin Aji pulang?" tanya pria itu, namun gadis itu kembali menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, hati-hati di jalan," kata Aji tersenyum. "Makasih." Mita lalu meraih tasnya. Sesaat ia men-shutdown komputernya, kemudian melangkah meninggalkan Aji yang hanya berdiri kaku di dalam ruangan. Jujur Aji bingung mami kamu, Mit," gumam Aji pelan. Tempat berbeda. Dia sedang memegang tas dan juga HP-nya. Terlihat ia seringkali duduk gelisah seperti menunggu seseorang.
Ulang kali ia mencoba untuk tidak menghubungi orang itu, namun matanya tak hentinya melihat HP yang ada dalam tangannya. Memang sih, awalnya orang yang ditunggu tersebut sudah mengkonfirmasi pagi hari bahwa ia tak akan menjemputnya. Namun sepertinya itu ingin membuktikan sesuatu. Sejam lebih lamanya ia menunggu, wajahnya terlihat sedikit cemberut. Ditambah lagi saat ini perutnya sudah keroncongan. Sabar ya Ren, gumamnya pelan untuk menyemangati dirinya sendiri. Tiba-tiba sebuah sedan Honda All New Civic berhenti tepat di sampingnya. "Ngapain lu di sini, Nek?" tanya seseorang saat kaca mobil itu terbuka. Lu Sin, ngagetin aja." Reni yang entah menunggu siapa sedikit terkejut mendengar suara Sinta dari atas mobil. "Ngapain lu di sini?" Sinta mengulang pertanyaannya tanpa turun dari mobil. "Mau tahu aja." "Ye, by the way, mau nebeng nggak?" tanya Sinta kemudian. "Nggak usah, Sin, gua lagi janjian sama teman," jawab Reni tersenyum. "Teman? Cowok yang naik motor itu ya?" ledek Sinta membuat Reni sedikit cemberut. "Kenapa emangnya kalau gua nungguin dia?" tanya Reni kesal. "Biasa aja kali, Nek. Ya udah kalau lu nggak mau nebeng, gua duluan pulang ya," kata Sinta, dan Reni hanya mengangguk menjawab. "Lagi ada orderan malam ini, Nek." Lanjutnya membuat Reni hanya geleng-geleng kepala. "Dasar, udah sana pulang," kata Reni. "Iya, baik." Kemudian kaca mobil tertutup dan sedan itu segera pergi meninggalkan Reni. Reni sepertinya memutuskan untuk pulang. Sesaat ia melayar HP-nya, namun yang ditunggu juga tak memberikan kabar sama sekali hari ini. Ia memasukkan HP ke dalam tasnya kemudian beranjak pergi meninggalkan taman. Saat melangkah keluar, wajahnya hanya tersenyum, memikirkan menunggu seseorang yang ia tahu jelas bahwa pria itu tak akan datang. Suasana kampus sudah mulai gelap, terlihat lampu-lampu jalan dan juga taman mulai dinyalakan. Reni masih melangkahkan kakinya menuju pemberhentian angkot di area Fakultas Teknik. Tiba-tiba, cahaya lampu menyorot ke tubuhnya dari jarak beberapa meter membuat Reni memicingkan kedua matanya. Ternyata sorotan lampu itu dari lampu sebuah motor yang tiba-tiba mendekatinya. "Ojek, Bu." Seseorang yang mengendarai motor tersebut membuka penutup helmnya, lalu menyapa gadis itu. Reni menghentikan langkahnya lalu menatap wajah orang itu dengan sebuah senyuman. Tiba-tiba hatinya terasa damai mendapat senyuman balasan dari orang itu. "Hanya dibawa nggak?" Reni bertanya sambil mengulurkan tangannya di hadapan pria itu. "Nih, bawa dong," jawab pria itu yang tak lain si Aji yang akhirnya datang menjemputnya. Aji memberikan helm ke gadis itu. "Makasih udah dijemput," kata Reni pelan sambil tersenyum bahagia. "Mas Aji, pede banget, siapa juga yang nungguin lu?" jawab Reni memanyunkan bibirnya. "Hanya Allah dan kamu yang tahu kok." Hehehe. Reni hanya tersenyum lalu naik ke atas motor Aji. Lapar, sesaat ia merapatkan lalu berbicara dengan nada sedikit keras. "Yuk makan dulu," jawab Aji, membuat Reni mengangguk dan tersenyum bahagia.